Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel Dina Martia. Di video kali ini aku mau bahas tentang sharing pengalamanku gimana sih latsar buat ibu hamil, ibu menyusui, dan juga teman-teman disabilities. Penasaran kan? Makasih udah klik video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Happy watching this video! Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang sedang hamil, ataupun menyusui, ataupun disabilities, nah, kali ini aku mau sharing pengalamanku mengikuti Latsar CPNS Angkatan 1 tahun 2020, kebetulan bersama dengan teman-teman yang sedang hamil, dan juga ada juga yang sedang menyusui, dan juga ada teman disabilities. Nah, kemarin waktu aku pelaksanaan on campus 1, ada kurang lebih sekitar 9 ibu hamil. Lumayan kan? Dari 45 peserta ada 9 bumil. Nah, cukup banyak juga. Jadi, teman-teman nanti sebelum berangkat akan dimintai datanya. Akan ada keterangan apakah sedang hamil atau tidak, apakah disabilities atau tidak. Nah, nanti akan ada keterangannya. Nah, untuk teman-teman yang sedang hamil, sebaiknya berkomunikasi dengan Balai Diklat penyelenggara, menanyakan nantinya misalnya kamarnya bagaimana dan lain sebagainya. Nanti begitu juga untuk ibu menyusui. Kalau berdasarkan pengalamanku kemarin, ke-9 ibu hamil tersebut bervariasi ya. Ada yang masih 2 bulan, ada yang sudah 5 bulan, bahkan ada yang sudah 8 bulan, teman-teman. Jadi udah sangat besar sekali ya, dan udah waktunya sebentar lagi mau melahirkan gitu. Tapi alhamdulillahnya semua berjalan dengan lancar. Jadi kemarin teman-teman yang hamil mendapatkan kamar kamar khusus di lantai 1. Jadi semua ibu hamil mendapatkan kamar di lantai 1. Sama, satu kamar 3 orang begitu. Kemudian untuk setiap kegiatannya memang diusahakan untuk tetap mengikuti seperti teman-teman lainnya, baris berbaris, mau jalan, mau makan, ataupun mau apel, semuanya baris seperti biasa. Hanya saja pada akhirnya ibu hamil yang 9 tadi diminta untuk membuat barisan sendiri. Jadi ibu hamil baris dengan barisannya sendiri agar tidak, kalau jalan dengan yang normal kan takutnya beda ya ritmenya, kita terlalu cepat bagi ibu hamil. Jadi mereka, teman-teman yang sedang hamil ini, membuat barisan sendiri. Kemudian sebelum makan, kalau makan juga kan kita baris. Nah, untuk ibu hamil juga diprioritaskan. Jadi untuk makan, untuk pertama kali masuk ke ruang makan dan mengambil makan yaitu ibu hamil. Kemudian gimana kalau untuk kegiatan sehari-hari, PBB dan lain-lainnya? Kalau dirasa PBB-nya masih ringan, masih diminta untuk ikut. Tapi kalau udah berjalan di tempat, kemudian yang lari, nah itu enggak. Ibu-ibu hamil cukup mendengarkan, ikut mendengarkan, tapi tidak ikut mempraktekkan kegiatan PBB. Begitu juga untuk kegiatan orientasi. Jadi kita ada kegiatan orientasi mengelilingi lingkungan tempat diklat, yaitu ke area persawahan, kemudian jalan raya, pasar. Nah, ibu-ibu hamil diberikan kebebasan untuk tidak mengikuti, karena kan ya masa nanti kan terlalu jauh ya jalannya, kurang lebih sampai mungkin 4-5 km mungkin ya. Jadi untuk ibu hamil tidak ikut. Begitu juga untuk acara jurit malam. Nah, jurit malam, ibu-ibu hamil juga ikut upacaranya, pembukaan, dan menunggu teman-teman yang melaksanakan jurit malam, tapi tidak mengikuti kegiatannya. Jadi hanya ikut upacara dan penutupannya, tapi tidak ikut jalan jurit malamnya itu. Gitu, teman-teman. Jadi bagi ibu hamil tidak perlu khawatir ya. Baik lagi, coba dikonsultasikan dengan Balai Diklat dan juga dari pembinanya. Waktu kemarin alhamdulillahnya pembina kami yang dari Bapak TNI, Pak Mujib, beliau sangat luar biasa.
Jadi baik sekali. Jadi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Beliau sangat pengertian dengan ibu-ibu yang sedang hamil dan juga teman-teman yang lain. Kemudian bagaimana dengan teman-teman yang masih menyusui? Nah, ada juga kebetulan teman sekamarku kemarin beliau ibu menyusui. Nah, jadi bagi ibu menyusui juga bisa menghubungi tempat balai diklat pelatihan sebelum teman-teman berangkat, menanyakan apakah di sana memungkinkan untuk memompa ASI, apakah disediakan ruang laktasi atau freezer dan lain sebagainya. Nah, kebetulan kalau di tempatku kemarin di balai diklat yang aku ikuti di Babelkes Kampus Halaman yang di Magelang, nah itu sangat mensupport sekali untuk ibu-ibu yang masih menyusui. Jadi disediakan ruang laktasi buat teman-teman yang mau memompa atau mau pumping. Nah, begitu juga freezer. Jadi disediakan satu freezer besar yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman untuk menyimpan ASI. Nah, kalau dari pengalaman teman sekamarku kemarin, beliau memilih untuk mengatur waktu, harus pinter-pinter mengatur waktu ya, biasanya pagi sebelum sambil siap-siap itu pumping, kemudian nanti pas istirahat siang, bisa di kamar ataupun di ruang laktasinya, karena kebetulan kalau untuk yang pumping juga kamarnya diberikan di lantai 1 yang memudahkan untuk akses ke tempat asip untuk menyimpan asipnya tadi ya. Kemudian malam juga pumping lagi. Nah, kalau misalnya biasanya jam malam kan udah dikunci. Nah, nanti kuncinya bisa menghubungi Pak Security untuk membantu membukakan untuk menyimpan arsip. Nah, itu semuanya bisa dikonsultasikan begitu teman-teman. Jadi yang sedang mengasihi juga tidak perlu khawatir. Nah, kalau kemarin disimpan di freezer, kemudian seminggu sekali ketika pulang dibawa pulang atau suaminya menjemput asip ke balai diklat pelatihan. Begitu teman-teman. Jadi tetap bisa mengasihi. Kemudian gimana buat teman-teman yang disabilitas? Nah, kebetulan kemarin waktu aku latsar juga ada teman-teman yang disabilitas, ada 2 yang disabilitas. Nah, itu juga dari awal sudah dikoordinasikan dengan balai diklatnya dan disediakan kamar bersamaan di lantai 1 gitu. Jadi memudahkan aksesnya. Dan teman-teman pun saling membantu gitu. Jadi ada juga keringanan-keringanannya, misalnya memang seperti apel ataupun baris berbaris. Kalau dirasa kesulitan bisa buat barisan sendiri atau gabung dengan ibu-ibu hamil. Begitu juga dengan kegiatan yang lainnya, misalnya jurit malam atau PBB. Kalau yang sekiranya tidak memungkinkan, boleh tidak ikut tapi tetap mendengarkan di dalam atau di belakang barisan. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang sekiranya atau misalnya teman-teman ada sakit tertentu, nah bisa teman-teman konsultasikan dulu dengan balai diklatnya sebelum teman-teman mengikuti atau berangkat mengikuti latsar on campus. Alhamdulillah kalau kemarin dari semua teman-teman yang hamil maupun menyusui semuanya bisa berjalan lancar sampai dengan selesai, sehat sampai begitupun yang ini ya, yang sudah hamil besar sempat beberapa kali mungkin kecapean ya, dan saya rasa pihak Babelkes juga pihak panitia juga sangat kooperatif sekali. Jadi dan juga pembina, komunikasi dengan pembina itu sangat penting. Jadi diizinkan untuk beristirahat. Intinya jangan memaksakan diri teman-teman. Ketika teman-teman merasa sakit ataupun ada keluhan, segera lapor ke pembina ataupun ke panitia. Nah, nanti pasti dari panitia akan memberikan solusi untuk kita gitu. Untuk teman-teman yang masih punya baby ya, misalnya seperti kemarin yang ibu menyusui, ada yang masih 3 bulan, baru melahirkan 3 bulan. Nah, itu kalau kita baca dari surat pemanggilan nanti, pihak dari balai pelatihan biasanya tidak bisa menyediakan kamar kalau mau membawa baby. Jadi diminta untuk menyewa kamar di luar asrama secara mandiri. Nah, atau teman-teman, kalau dari pengalamanku kemarin ada satu yang masih punya baby 3 bulan. Nah, beliau beberapa kali pulang atau izin bermalam di rumah
untuk menemani baby. Jadi tidak menyewa tempat di luar, tapi beberapa kali izin pulang. Nah, itu nanti teman-teman juga bisa komunikasikan dan tanyakan ke pembina dan panitia. Begitu teman-teman, semoga sedikit memberikan gambaran buat teman-teman yang mau latsar, atau yang sedang hamil, atau yang disabilitas, ataupun yang ibu menyusui. Terima kasih sudah menonton video aku kali ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah kalau aku bisa jawab, bakal aku jawab. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Terima kasih. See you on the next video. Bye-bye.